Saat kelompok cahaya biru, benih jiwa, memasuki tubuh Xiao Yan merasa bahwa kelompok cahaya biru itu bergerak-gerak mengganggu di tubuhnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak memobilisasi kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan kelompok cahaya biru, kekuatan jiwa besar baru saja bersentuhan dengan kelompok cahaya biru, benih jiwa, dan kelompok cahaya biru, benih jiwa, tampak diam, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju kelompok cahaya biru. Lautan jiwa Xiao Yan hilang. Dalam sekejap mata, dia bercokol di ranah jiwa Xiao Yan. Saat kelompok cahaya biru, benih jiwa, menetap di ranah jiwa Xiao Yan juga merasa bahwa kelompok cahaya, benih jiwa, ini memancarkan gelombang panas yang mengerikan. Yan suci, Xiao Yan juga bergumam. Sejak dia datang ke benua Dodi, Xiao Yan menyadari bahwa keluarganya jelas memiliki beberapa rahasia di benua ini, jadi semua ini hanya dapat dieksplorasi ketika dia menjadi lebih kuat. Karena Xiao Yan sedang berlatih teknik khusus, Feng Jue. Itu dapat ditukar dengan sejumlah besar kekuatan dengan menelan api suci. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan pintas terbaik untuk yang kuat. Kelangkaan api suci membuat Xiao Yan tidak berdaya. Benih jiwa, Yan, tidak heran Xiao Yan sangat gembira. Setelah beberapa saat tenang, Xiao Yan juga menemukan bahwa kelompok cahaya biru, spesies jiwa, yang menetap di ranah jiwanya benar-benar akan menyerap kekuatan jiwanya sendiri, yang membuat Xiao Yan cemas. Dia berasal dari kultivasinya, dan jiwa ini kekuatan juga terkait dengan kekuatan Xiao Yan sebagai apoteker, jadi dia juga berhati-hati. Tampaknya kelompok cahaya biru, benih jiwa, di ranah jiwa menemukan ketidaksenangan Xiao Yan, dan kemudian berhenti menyerapnya dan berbaring diam di ranah jiwa Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum pahit setelah merasakan pergerakan kelompok cahaya biru, benih jiwa, jelas kekhawatirannya tidak perlu. Bum bum bum. Saat berikutnya, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa peti mati putih giok di depannya runtuh seketika dan berubah menjadi tumpukan puing. Pintu ruang rahasia, yang tertutup rapat, juga dibuka saat ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama, tapi pasti sudah lama sejak aku datang ke ruang rahasia ini. Xiao Yan juga mengatur nafas di tubuhnya dan berkata setelah dia stabil. Ini hanya sehari. Bagaimanapun, waktu di ruang rahasia sangat lambat, dan 1 hari di dalam hanya 1 jam di luar, kata Long Yi juga. Ayo keluar dan melihat-lihat dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru dan Mu Feng. Juga, aku lupa tentang persidangan ini. Xiao Yan meletakkan pedang peri di tangannya setelah selesai berbicara, bahkan jika pedang peri rusak, itu jarang terjadi di dunia. Oleh karena itu, Xiao Yan masih tahu kebenaran dari ketidakbersalahan dan kesalahan orang biasa, dan kemudian dia membawa penguasa kuno Yi Huo Heng di punggungnya. Ada kemungkinan bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa karena penguasa kuno Yi Huo Heng memiliki lebih banyak roh penguasa, aura pada penguasa jauh lebih kuat. Xiao Yan juga berjalan keluar dari ruang rahasia dengan perlahan, lalu berjalan menuju tempat yang telah dia masuki. Sisi lain, Yueru dan Mu Feng juga pergi ke kedalaman lorong untuk mencari Xiao Yan karena mereka tidak sadarkan diri. Sial, kenapa ada begitu banyak jalan di lorong ini? Nafas Xiao Yan jelas ada di dalamnya, tapi kenapa kita terus salah? Mu Feng juga berkata, lupakan saja, ayo kembali, mungkin Xiao Yan sudah kembali. Yueru juga berkata, lalu keluar menuju ruang belakang yang masuk. Mu Feng hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi tak berdaya mengikuti Yueru kembali. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan Anda, tampaknya siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa Anda tertarik padanya. Tapi saya masih harus mengatakan bahwa Xiao Yan adalah orang yang sangat kuat berdasarkan persepsi saya. Dia sangat kuat, Mu Feng juga berkata dengan lembut kepada Yueru di depannya. Yueru, yang berjalan di depan, cukup terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia berpikir bahwa Mu Feng adalah seseorang yang hanya tahu cara membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Aku tahu, tapi jika aku menyerah pada beberapa hal, aku pikir aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jadi, agar tidak menyesalinya di masa depan, aku harus melepaskannya sekarang, terjadi di masa depan. Wei Qi berjalan sambil berbicara. Bagus tanpa keluhan dan tanpa penyesalan. Mu Feng juga tersenyum kecil. Jelas kata-kata Yueru merangsang pemikiran Mu Feng. Tidak lama setelah berjalan, sosok dengan penggaris berat di punggungnya muncul di depan Yueru dan yang lainnya. Xiao Yan, Yueru juga berteriak kaget. Nah, kemana saja kamu? Xiao Yan juga menjawab. Hei,
seharusnya kami menanyakan ini padamu, kan? Kami baru saja bangun dan kamu menghilang, dan kami pergi ke kedalaman gua ini untuk mencarimu, tapi sayangnya itu terlalu rumit, jadi percuma. Kembalilah, Mo Feng juga berkata dengan sedih. Hei, ketika kami datang ke sini, kamu dibingungkan oleh ilusi hantu, tetapi aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan ilusi itu, jadi aku harus mengejar kedalaman Sendong dan membunuhnya, dan kemudian kamu memecahkan ilusi itu. Lalu ada terlalu banyak jalan di kedalaman gua, dan akan sulit bagiku untuk menemukan jalan kembali untuk sementara waktu, jadi aku membuang-buang waktuku. Xiao Yan juga tertawa, jelas kata-kata ini benar, tapi Xiao Yan mengabaikannya, kebanyakan dari mereka. Saya juga menemukan bahwa saya benar-benar jatuh ke dalam ilusi, gua ini benar-benar jahat, ayo cepat pergi. Mo Feng juga berkata. Mendengar itu, mereka bertiga juga bersiap untuk pergi, tapi tanpa diduga, token di tangan Yueru jatuh. Bagaimana dengan angka pada ini? Yueru juga menemukan bahwa angka pada token yang diberikan kepada mereka dalam percobaan sebenarnya telah berubah. Jumlahnya melonjak dari awal ke 300 saat ini. Wen Yan, Mo Feng dan Xiao Yan juga mengeluarkan token mereka masing-masing, tetapi terkejut menemukan bahwa angka pada keduanya juga berubah. Ada 310 di token Mo Feng, dan token Xiao Yan sebenarnya memiliki ketinggian 400. Apa yang terjadi? Mo Feng juga terkejut. Sejauh ini mereka belum melakukan apa-apa, tetapi poin pada token ini telah banyak berubah. Kurasa poinnya harus ditingkatkan oleh Sombra yang kita temui sebelum aku membunuhnya. Aturan percobaan ini bukan untuk mengatakan bahwa selama kamu membunuh hantu di hutan neraka, atau mengumpulkan ramuan obat, kamu kehidupan yang baik. Xiao Yan juga berkata, meskipun Yueru dan Mo Feng tidak tahu mengapa mereka meningkat begitu banyak, tetapi menurut peningkatan mendadak lebih dari 100 poin, kekuatan bayangan itu sangat kuat, jadi mereka semua memandang Xiao Yan tanpa henti. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Xiao Yan juga merasa tidak nyaman dengan mata keduanya, jadi dia berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar luar biasa. Mo Feng juga berkata sambil tersenyum, jelas persidangan ini akan semakin menarik. Apa ini? Yueru juga menemukan tombol yang berbeda pada token, dan menekannya dengan lembut. Yueru menekannya dengan ringan, dan sinar cahaya tiba-tiba terpancar dari token, dan kemudian sebuah pesan besar muncul di depan mereka bertiga, 100 poin teratas dalam kompetisi penjarahan. Cahaya yang muncul pada token Yueru diproyeksikan ke dalam paragraf teks, yang muncul di depan mereka bertiga. Ini, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap teks di depannya dan bergumam. Sebelum dimulainya persidangan ini, orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa persidangan ini menyatukan ratusan ribu pendatang baru, tetapi hanya 100 dari mereka yang dapat bergabung dengan 9 sekte super, yang cukup untuk melihat bahwa 9 sekte super telah menerima, ketat, tetapi tanpa kecuali, mereka yang akhirnya dapat bergabung dengan 9 sekte super ini akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Token ini masih bisa digunakan seperti ini. Mo Feng juga berkata sambil tersenyum, jelas tidak memikirkan penggunaan seperti itu. Lagi pula, mata mereka bertiga juga beralih ke sinar cahaya di depan mereka. Kompetisi perampasan poin, tempat ke-100, Siran, jenis kelamin, laki-laki, Dou di tengah semester bintang 4, poin, 1000. Di baris terakhir teks pada berkas cahaya, ada beberapa kata kecil yang menarik perhatian dari mereka bertiga. Apakah kekuatan peringkat ke-100 terakhir di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4? Xiao Yan juga bergumam. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan hanya puncak Kaisar Dou bintang 3 sekarang, tetapi dengan lotus pemusnahan, kekuatan formasi guru formasi Dou, dan penguasa kuno api kuno dengan semangat penguasa, pembunuh semacam ini digunakan untuk menghadapi tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Xiao Yan yang kuat juga tidak takut sama sekali. Menurut pendatang baru berbakat kelas 5 di kubu Hongshan kami, semua 100 orang teratas yang dapat memasuki uji coba ini adalah elit dari elit. Tampaknya kita harus berhati-hati. Kekuatan Dou di bintang 4 di tahap tengah. Mo Feng itu juga bijaksana. Bagaimanapun, dia hanya kekuatan Kaisar Dou bintang 4 di tahap awal, dan dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan 100 pembangkit tenaga listrik di tengah. Kaisar Dou bintang 4. Tapi saya tidak tahu mengapa, sejak gualangnya keluar, Mo Feng tidak dapat melihat melalui budidaya Xiao Yan. Kekuatan puncak Kaisar Dou bintang 3,
Tetapi sekarang Xiaoyan tampaknya memiliki lapisan perlindungan tak terlihat yang menghalangi miliknya, eksplorasi sendiri. Mu Feng hanya bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan masih merupakan puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dia tidak dapat mendeteksi terlalu banyak. Tapi itu terlalu banyak poin. Mu Feng juga bergumam. Xiaoyan juga tidak tahu pikiran Mu Feng. Melihat token di tangannya, dia tersenyum tak berdaya, dan kemudian matanya bergerak. Apa gunanya? Aku punya cara yang baik. Cara apa? Mu Feng juga heran, tanyanya, tapi ada firasat buruk di hatinya. Ambil. Xiaoyan juga meludahkan sepatah kata pun dengan tergesa-gesa. Tentu saja, Mu Feng juga sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama. Bagaimana? Apakah kamu berani mencobanya? Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu tersenyum. Kenapa kamu tidak berani? Mu Feng juga menjawab. Yueru, yang berada di samping, berpikir sejenak dan menyetujui usulan Xiaoyan. Meskipun pentingnya poin ini masih belum jelas, tetapi jika Anda ingin masuk ke urutan ke-100, Anda membutuhkan poin yang sangat banyak. Dan dibandingkan dengan berburu hantu dan mengumpulkan tanaman obat, tidak diragukan lagi ini adalah cara tercepat untuk menjarah poin orang lain. Tapi ini juga memiliki kekurangan yang cukup, jadi kuatkan. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda hanya akan menyerahkan poin yang diperoleh dengan susah payah kepada orang lain. Sebaliknya, ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin. Kalau begitu sudah diputuskan, Xiaoyan bergumam sambil melihat ke kejauhan. Bagaimanapun, ini adalah percobaan untuk bergabung dengan Sekte Super dalam 3 hari Suantian. Ini bukan tempat di mana Anda berhati lembut. Ada beberapa orang kuat yang berpartisipasi dalam seleksi. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda hanya karena Anda seorang wanita atau Anda lemah. Uji coba ini adalah kompetisi yang lemah. Itu telah menjadi pemenang dan pecundang sejak zaman kuno. Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur simpati dalam kompetisi uji coba ini. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum gagal. Xiaoyan dan ketiganya telah membuat keputusan, dan mereka juga siap untuk mengambil langkah besar keluar, siap mencari kontestan untuk merebut poin. Hah, ngomong-ngomong, siapa yang pertama? Xiaoyan juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum ringan, dan kemudian memainkan token di tangan batu giok, dan tiba-tiba sebaris kata-kata emas muncul di depan mereka bertiga. Kompetisi penjarahan poin, tempat pertama, Mu Yingying, jenis kelamin perempuan, poin, 31.000, kekuatan, puncak Doudi bintang 4. Ini, Yueru juga sedikit mengernyit, jelas tempat pertama terlalu mengejutkan. Kekuatan tempat pertama ini sebenarnya berada di puncak Kaisar Dou bintang 4. Mu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai Mu Feng pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4, dia juga sangat tahu itu. Kaisar Dou bintang 4, setiap level mengandung perbedaannya juga sangat besar. Jangan melihat perbedaan antara tahap awal Kaisar Dou bintang 4 dan tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, tetapi Anda dapat membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dalam pertempuran nyata. Jika Anda ingin menang, kecuali orang-orang di tahap awal Kaisar Dou bintang 4 memiliki latihan yang kuat atau keterampilan bertarung, dalam keadaan normal, orang-orang di tahap awal Kaisar Dou bintang 4 tidak memiliki peluang untuk menang melawan panggung tengah Kaisar Dou bintang 4. Kaisar Dou bintang 4 berada di puncaknya. Xiaoyan juga melihat teks emas di depannya, dan kemudian matanya menjadi dalam. Jelas, nama Mu Yingying membuat Xiaoyan merasa bermartabat. Ini benar-benar lawan yang kuat. Sepertinya aku harus menerobos Kaisar Dou bintang 4 sesegera mungkin, jika tidak, peluang untuk menang melawan orang ini sangat kecil. Petik 2, menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan juga tersenyum pahit. Puncak Kaisar Dou bintang 4 bukanlah hal yang sepele. Omong-omong, ada banyak tekanan, tetapi Xiaoyan tidak takut untuk mundur sama sekali, karena jalan untuk menjadi orang yang kuat membutuhkan diri sendiri untuk keluar selangkah demi selangkah. Tempat pertama ini sebenarnya adalah seorang gadis. Yueru tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa? Mu Feng juga berkata dengan heran. Kata-kata Yueru baru saja jatuh, mata Xiaoyan dan Mu Feng diarahkan ke teks emas di depan mereka, dan ada 3 karakter menonjol, gender, female. Tertulis di atasnya. Xiaoyan dan Mu Feng jelas terkejut dengan kekuatan puncak Dou di bintang 4 pertama barusan, jadi mereka tidak memperhatikan jenis kelaminnya. Melihatnya sekarang,
Tempat pertama dalam uji coba ini sebenarnya adalah seorang gadis. Dan juga seorang wanita dengan kekuatan puncak Dou di bintang 4. Ini tidak pernah terdengar. Dalam uji coba terakhir, jumlah wanita di 100 teratas tidak akan melebihi 1/10, dan di antara 10 besar, jumlah wanita hampir tidak ada. Kali ini, seorang wanita benar-benar memenangkan tempat pertama. Ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno sekali. Di luar hutan mayat neraka, Wu Jiang dan Hu Du juga duduk perlahan di pavilion. Di dalam pavilion, gumpalan cahaya perlahan memproyeksikan situasi di hutan mayat neraka. Mu Yingying ini benar-benar luar biasa. Semangat juang atribut api di tubuhnya terlalu tirani. Butuh banyak usaha bagiku untuk menghadapinya. Hu Du juga tertawa. Hei, cobaan ini tampaknya lebih menarik. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, ruang di pavilion tiba-tiba berputar dengan aneh. Dan kemudian perasaan panas yang luar biasa melanda. Ada musuh. Hu Du juga berteriak dengan waspada. Jangan panik, itu milikmu sendiri. Apa yang terjadi pada Xiao Jiang? Aku datang dengan cepat setelah menerima surat rahasiamu. Seorang pria parubaya berjubah merah tersenyum ramah. Kakak senior, sejujurnya, mungkin ada insiden besar kali ini. Wu Jiang juga berkata dengan serius. Apa yang terjadi? Pria parubaya berjubah merah juga berkata, hampir 100 orang hilang dari kubu Hongshan yang saya tanggung kali ini. Dan menurut penyelidikan saya, 96 dari mereka telah dilemparkan ke dalam kolam darah dan berubah menjadi darah, dan 4 sisanya, keduanya adalah salah satu putra keluarga Jiang dalam keadaan koma, dan keberadaan yang lain masih belum diketahui, dan 2 sisanya adalah yang pertama dan ketiga dari pendatang baru berbakat kelas 5 kali ini. Wu Jiang juga berkata singkat. Jadi masih ada 4 orang yang hilang. Pria parubaya berjubah merah itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa dengan kakak laki-lakiku? Wu Jiang juga bertanya setelah melihat perenungan kakak laki-lakinya sendiri. Chang Yu, kakak senior Wu Jiang, juga seorang guru sekte luar Burning Incense Pavilion, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wu Jiang. Tidak apa-apa, sebenarnya, itu bukan salahmu. Lagi pula, Kaisar Hantu Kembar ini sangat licik, dan Hongshan adalah pegunungan terdekat untuk menyegelnya, jadi benda-benda ini juga. Tapi kamu bisa istirahat, yakinlah. Milenium ketika kamu menyegelnya sebelumnya, kamu mengharapkan hasil hari ini, jadi kamu menyegelnya secara terpisah. Jadi selama Kaisar Hantu Kembar ini tidak bergabung dengan keduanya, kamu dapat menanganinya dengan kekuatanmu. Yang meninggal, Anda hanya dapat mengirim perintah belas kasih. Chang Yu juga menghela nafas. Hei, itu satu-satunya cara. Wu Jiang juga malu. Bagaimanapun, orang-orang ini menghilang di tempat-tempat di bawah yurisdiksinya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Perintah welas asih, ini adalah token yang didedikasikan untuk semua sekte di Suan Santian. Penerbitan token ini berarti bahwa almarhum secara tidak sengaja dimutilasi oleh hantu di dunia hantu. Sekte di Suantian Santian akan memberikan kompensasi tertentu, tetapi setelah perintah kompensasi ini selesai dikeluarkan, itu berarti orang mati. Ini bukan salahmu, kekuatan segel juga melemah. Jelas, Kaisar Hantu Kembar ini telah direncanakan sejak lama, jika tidak mungkin untuk menembus segel dengan mudah. Selain itu, kekuatan darah 96 pendatang baru ditelan, dan itu tidak memuaskan posisi 100. Selain itu, Kaisar Hantu secara paksa memecahkan segel, dan kekuatan Kaisar Hantu juga sangat besar, rusak, kata Chang Yu. Maksudmu, kami punya hantu di sini? Wu Jiang sedikit mengernyit. Hush, aku datang ke sini diam-diam, jangan biarkan orang lain tahu tentang ini, aku akan membantumu secara rahasia. Chang Yu meletakkan jarinya di luar mulutnya dan meniup ringan. Baiklah, Wu Jiang dan Hu Du juga berkata serempak. Aku akan masuk ke dalam dan melihatnya. Kalian semua memperhatikan segel di lantai 3 hutan mayat neraka. Jika kalian tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu untuk menerobos segel, semuanya akan dilakukan sesuai kemampuan kalian. Saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Chang Yu selesai. Itu menghilang dari udara tipis dan menuju ke hutan mayat Yin. Kakak senior masih datang dan pergi tanpa jejak. Hu Du juga tertawa. Yah, mari kita lebih berhati-hati, hutan mayat ini sangat aneh. Wu Jiang juga berkata. Oh, ya, sebagian besar orang di Hongshan dan Honggu pergi untuk memuja leluhur mereka.
Hudu juga berkata seolah dia mengingat sesuatu. Wu Jiang setuju dengan santai, menatap banyak kelompok cahaya di depannya. Sebagai manajer umum, dia harus memastikan keadilan persidangan. Tes, tempat pertama ini sebenarnya adalah seorang wanita di puncak Kaisar Do Bintang 4, itu benar-benar menakutkan. Mu Feng juga berkata sambil menamparkan bibirnya. Oke, bagaimanapun, akan ada tindakan balasan ketika kita menghadapinya di masa depan. Ayo pergi juga, kami mungkin masih melakukan perimeter pada lapisan pertama sekarang. Xiao Yan juga tertawa, jelas tempat pertama di puncak Kaisar Do Bintang 4 memberi banyak tekanan padanya, jadi Xiao Yan juga merasa bahwa mengambil tindakan, di satu sisi, untuk mempersiapkan terobosan 4 bintang Do Emperor, dan di sisi lain untuk meningkatkan poin. Baiklah, ayo pergi. Yueru juga terdengar seperti lonceng perak. Xiao Yan dan ketiganya berjalan menuju lantai pertama dengan waspada. Di lantai 2 hutan mayat neraka, di puncak pegunungan, seekor harimau raksasa besar perlahan-lahan tergeletak di tanah, ada sosok kecil di dahinya. Perhatikan baik-baik, bukankah yang berbaring di kepala harimau itu seorang wanita manusia? Selain naga dan beberapa ras yang kuat, harimau selalu menjadi salah satu dari sedikit monster yang dapat disebut tuan, dan setiap harimau memiliki tanda yang mencolok di dahinya. Wang, melambangkan bahwa harimau adalah raja dari semua binatang, jadi apalagi berbaring di dahi harimau. Jika Xiao Yan ada di sini, dia bisa mengenali sekilas bahwa yang disebut harimau ini adalah harimau suci api surgawi dengan reputasi yang ganas. Dan melihat pola kata, raja, di dahi harimau suci api surgawi, ia memiliki 5 garis. Ini melambangkan bahwa harimau suci api surgawi ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kaisar pertempuran bintang 5 manusia. Wanita ini begitu berbaring telentang. Bukankah kamu takut dimakan oleh satu gigitan di dahi harimau api surgawi? Seperti yang kita semua tahu, harimau api surgawi terkenal dengan reputasinya yang ganas. Harimau api surgawi adalah binatang ajaib dengan atribut api yang unik. Api hidup selama beberapa waktu, hidup. Jadi saya terutama menyukai api, tetapi jangan meremehkan harimau suci api surgawi. Harimau suci api surgawi yang menggabungkan berbagai api juga sangat kuat. Harimau besar, apakah kamu sudah bangun? Petik 2. Kenapa kamu begitu malas? Wanita di dahi berkata dengan tidak puas. Mendengar kata-kata wanita itu, harimau suci api surgawi di samping juga berteriak, "Au!" beberapa kali, seolah-olah menolak, menunjukkan bahwa wanita itu berbaring di dahi raja binatang seperti ini, yang sangat tidak sesuai. Perlawanan tidak valid, wanita itu juga terdengar seperti lonceng perak. Mendengar itu, harimau suci api surgawi juga tidak berdaya untuk membuat beberapa, dan kemudian membiarkan wanita itu berbaring di dahinya. Wanita di dahi harimau suci api surgawi memiliki tutup kepala yang indah di atas rambutnya, dan 2 ekor kuda hitam legam juga runtuh dari tutup kepala perak. Poni yang rapi juga membuat wajah wanita seperti telur itu menjadi rata, makin cantik. Kuncir kuda bergoyang ke kiri dan ke kanan di bawah semilir angin, membuat wanita itu terlihat penuh vitalitas. Gaun biru-biru wanita itu menghiasi seluruh tubuhnya. Tubuh yang hampir sempurna ini memancarkan nyala api yang juga biru-biru, membungkus wanita itu berputar-putar, seperti seorang putri dalam api. Dalam hal ini, Tianhuo Shenghu juga sangat senang, karena api biru yang memancar dari wanita ini mengalir ke tubuhnya terus-menerus, dan energi besar yang terkandung di dalamnya hanya jelas bagi Tianhuo Shenghu sendiri, jadi dia tidak menghentikan wanita ini untuk berbohong, di tanah, di dahimu. Apakah itu Mu Yingying di sini? Mengapa saya tidak melihatnya? Seorang pria berpakaian perak yang berbicara. Token di tangan pria itu memiliki 21.000 poin. Seharusnya tidak, napasnya ada di sini, kamu tidak bisa salah. Kata sosok berjubah putih di belakang. Di mana itu? Sosok putih itu juga menunjuk ke puncak gunung dan berkata. Pria dengan sosok perak mengikuti pemandu dan menemukan bahwa di gunung yang agak tinggi, ada seorang wanita yang cukup untuk membuat semuanya terlihat pucat. Yang aneh adalah sepertinya ada raja yang tidak mencolok di bawah kaki batu giok wanita itu. Dapat dianggap bahwa aku menemukanmu. Sepertinya tempat pertama tidak lain adalah aku. Sosok perak itu juga meraung, dan kemudian dengan cepat terbang ke puncak gunung di samping. Apakah gadis itu tempat pertama dalam audisi ini? Sosok perak itu juga datang ke puncak gunung, tidak melihat siapapun di sekitar, jadi dia berkata. Hampir saja, ada apa?
Wanita dengan dua kuncir kuda juga berkata dengan acuh tak acuh, dan ada sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Di Yuhui, saya ingin meminjam sesuatu dari gadis itu, saya tidak tahu apakah itu layak. Kata sosok perak bernama Yuhui. Oh, apa? Wanita yang berbaring di dahi harimau suci api surgawi juga tertawa dengan penuh minat, dan api biru di sekujur tubuhnya juga disingkirkan dan tidak lagi mengelilingi tubuhnya. Tentu saja itu adalah poin tempat pertama pada token gadis itu. Yuhui juga tertawa. Meski tidak tahu kenapa, Yuhui merasakan aura aneh dari senyum Mu Yingying, tapi kemenangan ada di tangannya, jadi Yuhui tidak ambil pusing. Memang benar bahwa Mu Yingying adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 4, tetapi Yuhui dan sosok putih Yu Jing adalah saudara kembar. Meskipun keduanya hanya tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 4, mereka bekerja sama untuk menangani dengan puncak Kaisar Dou Bintang 4. Keduanya juga memiliki kekuatan untuk bertarung, sehingga pemahaman diam-diam mereka cukup menakutkan. Ini adalah ibu kota keduanya yang berani menantang Mu Yingying, tempat pertama. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, ayo pergi. Yu Jing juga terbang perlahan dan berkata, Hei, karena gadis itu seperti ini, maka aku hanya bisa menyinggungmu, Yuhui masih berkata dengan wajah yang menurutnya sangat elegan. Ini benar-benar manusia yang munafik, aku sangat membencinya. Alis ramping Mu Yingying berkedip, dan dia berkata dengan sedikit jijik. Yang berbaring di tubuh harimau suci api surgawi adalah tempat pertama yang terkenal dalam audisi, Mu Yingying. Kedua bersaudara Yuhui dan Yu Jing juga berjalan menuju Mu Yingying. Mereka tidak percaya bahwa gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini akan begitu sederhana, atau mereka akan mengklaim gelar nomor 1 dengan sia-sia. Mu Yingying juga merapikan gaun birunya, dan kemudian sedikit mengulurkan tangannya ke atas kepalanya. Harimau besar, gigit mereka. Suara seperti lonceng perak Mu Yingying juga muncul di atas gunung ini. Cepat kembali. Tepat saat Yuhui dan Yu Jing hendak mendekati Mu Yingying untuk menyerang, Yuhui mendengar suara Mu Yingying, dan kemudian tanpa berpikir, berkata langsung kepada Yu Jing yang berada di belakangnya. Aku tidak tahu apa itu adalah, tapi itu pasti tidak biasa. Yu Jing juga bergegas kembali ketika dia mendengar kata-kata itu. Bum bum bum, saat suara seperti lonceng perak Mu Yingying terdengar, gunung yang menurut Yu Jing dan Yuhui runtuh dan berubah menjadi monster besar seputih salju. Ini adalah harimau suci api surgawi. Yuhui juga mengenali asal-usul binatang ini dan berkata, Sial, melihat kekuatan harimau suci api surgawi, itu hanya lebih kuat dari Mu Yingying ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Yu Jing. Mari kita tunggu dan lihat, aku tidak percaya bahwa gadis iblis kecil ini dapat mengendalikan harimau suci api surgawi. Ini adalah raja dari semua binatang. Bagaimana dia bisa rela didorong oleh manusia? Yuhui juga berpikir, dan berkata lagi dan lagi. Harimau besar, jangan bunuh kedua orang ini. Mu Yingying juga dengan lembut menempelkan telinga harimau dari harimau suci api surgawi. Aduh, Tianhuo Shenghu juga melolong, jelas tahu apa artinya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga pergi dari sini. Tingkat pertempuran ini melibatkan banyak ruang. Akan buruk jika seseorang secara tidak sengaja terkena debu di pakaiannya. Apakah harimau api suci sakit hari ini? Melolong, Yu Jing juga mengutuk. Monster tingkat Doudi memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, dan itu normal untuk berbicara. Harimau suci api surgawi di depan mereka tidak bisa berbicara selain melolong. Mungkinkah produk setengah jadi? Aduh, harimau suci Tianhuo melolong dan menatap Yuhui dan keduanya. Manusia kecil, kamu harus membayar harga untuk kata-kata dan perbuatanmu. Tianhuo Shenghu jelas diprovokasi oleh keduanya, dan kemudian mengangkat hukau besarnya dan berkata kepada keduanya. Alasan mengapa Tianhuo Shenghu hanya melolong dan tidak berbicara di depan Mu Yingying adalah karena api biru di tubuh Mu Yingying memiliki kekuatan sihir untuk mempesona Tianhuo Shenghu, sehingga Tianhuo Shenghu seperti merawat putrinya sendiri bagi Mu Yingying. Cinta, ini bukan untuk dikatakan. Sebuah energi api besar muncul dari mulut harimau, dan kemudian bergegas menuju Yuhui dan Yu Jing. Api yang sangat menakutkan, penglihatan keduanya juga luar biasa, dan mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari nyala api. Mereka berdua hanya ingin menghindar secara kebetulan, serangan seperti ini dari harimau suci api surgawi sangat mudah bagi mereka berdua yang telah berlatih keterampilan bertarung tingkat tinggi.
Katakan itu terlambat, itu cepat. Sama seperti Yuhui dan yang lainnya hendak melarikan diri dari serangan bola api harimau suci api surgawi. Pupil harimau besar dari harimau suci api surgawi benar-benar berubah menjadi merah, dan kemudian nyala api yang sangat panas memancar dari pupil harimau. Ruang membeku. Cahaya putih susu bergerak menuju ruang di mana Yuhui dan keduanya berada pada kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tidak bagus. Yuhui, yang tidak mengingatnya, tahu bahwa ada sesuatu yang salah saat dia melihat cahaya putih susu. Betulkah? Sebelum kata-kata Yuhui selesai, ruang di mana mereka berdua berada benar-benar dikendalikan, dan isapan yang kuat menarik mereka berdua, memenjarakan mereka dengan kuat. Pada saat yang sama, bola api yang muncul dari mulut harimau suci api surgawi juga menghantam tubuh kedua Yuhui. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang mengerikan langsung berubah menjadi kematian yang mengancam jiwa, dan nyala api yang panas terus meninggalkan bekas luka yang dalam di kedua tubuh. Ruang membeku, ini adalah bakat alami dari harimau suci api surgawi. Orang biasa hanya tahu bahwa harimau suci api surgawi hidup dengan menelan api, Wukansu. Namun, tidak tahu bahwa harimau suci api surgawi adalah putra bangga dari atribut api dan ruang. Atribut api yang menakutkan dan sangat merusak dan atribut ruang yang sangat mengendalikan membuat harimau suci api surgawi layak menjadi raja binatang. Waktu pembekuan ruang berlalu dengan cepat, tetapi meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup, karena efek pembekuan ruang ini hanya bola api untuk menyerang mereka berdua. Sepertinya harimau besar itu marah. Mu Yingying juga melihat bahwa ruang pamer harimau suci mengeras, dan tangannya yang merah muda dan lembut juga menutupi mulut dan hidungnya sedikit untuk mencegah debu masuk. Biasanya, pembekuan ruang adalah keterampilan kampung halaman harimau api surgawi, tetapi keterampilan rumah tangga semacam ini hanya akan ditampilkan ketika menghadapi bahaya atau provokasi. Sekarang jelas bahwa Yuhui dan keduanya telah mengganggu harimau api surgawi. Batuk, batuk. Yuhui dan Yujing sama-sama terbatuk keras pada saat yang bersamaan, lalu keduanya mengenakan pakaian compang camping, dan luka di tubuh mereka juga sangat malu. Serangannya cukup sulit. Sial, binatang ini sangat licik. Yujing, biarkan binatang ini melihat betapa bagusnya kita. Setelah Yuhui selesai berbicara, cahaya perak memancar ke seluruh tubuhnya. Yujing mendengar kata-kata itu dan juga memancarkan cahaya perak yang sangat besar sekaligus. Harimau suci api surgawi juga mencium bau napas yang berbahaya, dan kemudian seluruh tubuh terbungkus api merah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada sedikit warna biru di api merah. Harimau suci api surgawi mengangkat arogansinya, kepala dan menatap Yujinger orang-orang, seperti kaisar melihat semut kecil. Sepertinya kita telah menunda untuk sementara waktu. Tidak ada seorang pun di lantai pertama hutan mayat. Ayo pergi ke lantai 2 untuk melihat. Xiao Yan juga berkata kepada dua di belakangnya. Mereka juga menghabiskan banyak waktu di sini tidak ada kontestan lain yang terlihat, hanya beberapa hantu lemah. Meskipun mereka membunuh beberapa hantu sebentar-sebentar, peningkatan poinnya sangat kecil. Sekarang, Xiao Yan hanya mencapai 500 poin untuk mereka bertiga. Adapun Yueru dan Mu Feng, mereka baru saja melebihi 300 poin. Kecepatan ini terlalu lambat, jadi mereka bertiga tidak bisa jangan mengubah rencana. Ayo pergi. Yueru dan Mu Feng juga setuju. Sekarang, 5 hari telah berlalu sejak kompetisi seleksi 1 bulan. Saya percaya bahwa banyak orang lemah telah tersingkir, dan sisanya adalah beberapa orang yang relatif baik, jadi saya berencana untuk pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat. Di lantai 2 hutan mayat neraka, harimau suci api surgawi dikelilingi oleh api merah saat ini, dan kemudian mengangkat kepalanya yang arogan untuk melihat mereka berdua. Milik kebanggaan yang cukup. Yuhui dan Yujing saling memandang, dan kemudian, mengabaikan luka di tubuh mereka, mereka berkata kepada harimau api surgawi dengan acuh tak acuh, awalnya, gerakan ini khusus digunakan untuk menangani Mu Yingying, karena Anda bersikeras untuk memblokir kami, sekarang saya akan menggunakan Anda sebagai batu loncatan terlebih dahulu. Setelah berbicara, sinar cahaya perak pada mereka berdua mencapai batasnya, dan kemudian aura keduanya kembali ke tahap akhir Kaisar Do Bintang 4. Jelas, cahaya perak itu disebabkan oleh atribut Guntur Doki. Kekuatan kembali ke puncaknya, dan cahaya perak pada keduanya menghilang seketika, dan kemudian di pembuluh darah tangan keduanya, jejak darah merah cerah terus turun ke tanah. Tik-tok, darah perlahan mengalir ke lengan, perlahan menyatu menjadi lingkaran di tanah,
tetapi pada saat ini, ada kegembiraan yang tak terselubung di wajah Yu Jing dan Yu Hui. Panggil, Raja Serigala Guntur Perak Chang. Setelah lingkaran terbentuk di tanah yang dilihat Yu Hui, energi ilusi melesat ke arah lingkaran, dan dia berteriak keras. Saat suara Yu Hui jatuh, lingkaran yang dibentuk oleh darah mereka berdua tiba-tiba meletus menjadi atmosfer yang mengerikan, dan kemudian badai yang mengerikan tiba-tiba terbentuk. Ho ho ho, dalam lingkaran merah terang beberapa meter, badai perak menyapu dengan liar, dan kemudian dengan pembentukan badai, sosok yang agak besar juga menjulang di depan semua orang. Apa itu? Mu Yingying, yang berdiri di samping, tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyitkan matanya ketika dia melihat raksasa di dalam lingkaran. Jelas, makhluk-makhluk di dalamnya membuatnya merasakan kekuatan yang menakutkan. Jangan khawatir tentang itu, macan besar, atau aku akan memberimu begitu banyak api tanpa biaya. Setelah berbicara, dia membuat wajah ke arah harimau suci api surgawi tidak jauh dari sana, terlihat sangat imut. Berhasil, Yu Hui juga tersenyum penuh semangat, dan senyumnya tidak kekurangan kebanggaan. Memanggil keterampilan bertarung. Seperti namanya, itu adalah keterampilan bertarung dengan kemampuan memanggil. Keterampilan bertarung dan keterampilan bertarung penyegelan ini adalah yang paling langka, sama seperti keterampilan bertarung terbang, tetapi keterampilan bertarung pemanggilan ini tidak diragukan lagi yang paling kuat. Produksi keterampilan bertarung pemanggilan cukup merepotkan. Itu perlu dipandu oleh darah binatang pemanggil. Dengan tambahan sarana khusus, jiwa binatang pemanggil disegel dalam gulungan. Para praktisi menggunakan binatang pemanggil untuk menggunakan metode pelatihan dalam gulungan pemanggilan. Jiwa makhluk yang dipanggil dipandu oleh darahnya sendiri sebagai tubuh dari makhluk yang dipanggil, sehingga makhluk yang dipanggil akan datang. Kekuatan keterampilan bertarung pemanggilan terkait dengan kekuatan jiwa dari makhluk yang dipanggil dalam gulungan pemanggilan. Namun, jangkauan keterampilan bertarung pemanggilan cukup luas. Selama Anda memiliki jiwa dan mengetahui metode produksi khusus, tidak mungkin untuk memanggil manusia, hantu, iblis, dan iblis. Dengan munculnya makhluk yang dipanggil di lingkaran pemanggilan yang terdiri dari darah segar, Yu Hui dan Yu Jing juga memiliki banyak pipi putih di pipi mereka, pucat dan lemah. Jelas, kekuatan darah yang baru saja mereka keluarkan membuat mereka cukup kewalahan, tapi mereka akhirnya berhasil, jadi semua ini sepadan. Keduanya mundur jauh, dan kemudian melihat harimau suci api surgawi dan serigala guntur perak Chang di lapangan. Lingkaran pemanggilan yang terdiri dari darah berlangsung beberapa saat, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Di lingkaran pemanggilan, badai bersiul perlahan mereda, dan kemudian raksasa juga muncul di bidang penglihatan. Itu adalah serigala raksasa yang tingginya puluhan kaki dan panjangnya hampir 100 kaki. Dengan rambut putih keabu-abuan di sekujur tubuhnya, anggota tubuhnya yang agung dan kuat serta ekor yang terus-menerus bergoyang, dia terlihat sangat mendominasi. Hal yang paling mencolok adalah hanya ada satu mata di dahi makhluk ini, dan matanya semua berwarna abu-abu. Melihat mata yang lain, ada bekas luka yang dalam, yang jelas kehilangan satu mata setelah terluka dalam pertempuran, tetapi karena ini sama sekali tidak memengaruhi penglihatan menakutkan dari serigala guntur perak. Serigala raksasa diselimuti sinar cahaya perak, menatap tajam ke arah harimau suci api surgawi di depannya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, api dari tubuh harimau suci api surgawi kekuatan. Tetapi ini masalahnya, serigala raksasa tidak takut sama sekali, dan tidak ada kekurangan berapi-api di mata satu. Ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung pemanggilan yang langka, latar belakang kedua orang ini tampaknya tidak kecil. Langkanya hal semacam ini jelas bagi semua orang. Murid kuning dari harimau suci api surgawi juga menatap, pada aura ekstrim di depannya, Yu Jing dan Yu Hui bergumam pada diri mereka sendiri. Saat berikutnya, murid ember harimau suci Tianhuo juga menatap serigala guntur biru perak di depannya, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Itu adalah monster yang sebanding dengan puncak Kaisar Dou bintang 4 manusia, dan kekuatannya sendiri sekarang sebanding dengan Dou Emperor bintang 5 manusia. Mengenakan serigala guntur biru perak, setelah memiliki tindakan apapun, harimau suci api surgawi akan segera melakukan tindakan yang sesuai. Musuh tidak bergerak dan saya tidak bergerak adalah kebenaran. Au, serigala guntur biru keperakan melolong jauh ke langit, dan suara melolong itu besar dan dalam. Ini adalah, Tianhuo Shenghu juga mengecilkan pupilnya dengan erat. Dengan pengetahuannya,
Adalah wajar untuk mengetahui bahwa binatang tipe serigala dapat membedakan kekuatan dan status mereka dari suara mereka, dan lolongan serigala guntur biru perak ini juga yang paling kuat di antara serigala. Serigala guntur biru perak ini sangat mungkin menjadi Raja Serigala guntur biru perak legendaris. Silver Chang Thunder Wolf King, tingkat penguasa di antara monster serigala, tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi kecepatannya bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun, monster serigala dikenal karena kecepatan mereka saat memangsa, dan dari suara melolongnya. Zongtian Huo Shenghu tahu bahwa ini adalah binatang ajaib yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5 manusia. Monster dengan level yang sama dengan dirimu. Ini merepotkan sekarang, kata Tian Huo Shenghu dengan suara rendah, dan kemudian mata kuningnya menjadi serius. Di lantai 2 Korps Infernal, pertempuran akan segera dimulai. Raja Serigala, kamu dan aku tidak membuat air sungai, mengapa ini? Murid kuning Tian Huo Shenghu menatap Raja Serigala Changlei perak tidak jauh dari sana, dan tidak ada nada kemarahan dalam suaranya. Aduh, Raja Serigala guntur biru perak juga melolong, dan kemudian menyerang harimau suci api surgawi. Sialan, apakah Raja Serigala Changlei perak ini dikendalikan oleh kecerdasannya yang dipanggil? Tian Huo Shenghu juga waspada. Menghadapi pembangkit tenaga listrik dengan tingkat yang sama, dia tidak berani terganggu dalam pertempuran. Saudaraku, menurutmu apa yang dimiliki Raja Serigala Changlei perak melawan harimau suci api surgawi? Yu Jing juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami memanggil, dan kekuatan Raja Serigala guntur biru perak tidak terlalu jelas. Petik 2. Tapi gulungan pemanggilan Raja Serigala guntur biru perak telah dibuat aku tidak berguna. Hanya dengan kekuatan aku mendapatkannya, dan aku pikir kekuatannya tidak boleh diremehkan. Yu Hui juga berkata, menatap dua raksasa di lapangan. Raja Serigala guntur biru perak mengabaikan kata-kata harimau suci api surgawi sama sekali, karena Raja Serigala guntur biru perak yang dipanggil oleh keterampilan memanggil telah kehilangan kebijaksanaan aslinya dan menjadi mesin tempur yang hanya tahu cara bertarung menurut Yu Hui dan yang lainnya. Ini seperti cuci otak. Ini adalah tirani memanggil keterampilan bertarung. Loyalitas mutlak, dan Anda tidak perlu khawatir tentang reaksi panggilan. Raja Serigala guntur biru perak bergerak, kaki depannya yang kuat melompat, dan kaki belakangnya kuat, dan seketika dia seperti pedang tajam pada busur dan anak panah, dan dengan cepat bergerak menuju tempat harimau suci api surgawi. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, api merah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai berdenyut hebat. Bulu putih salju di tubuh harimau suci api surgawi juga berkibar di tiup angin. Saat dikelilingi oleh api merah, itu tampak cukup elegan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu mungkin. Ditemukan bahwa ruang di sekitar harimau suci api surgawi bergetar sedikit, dan kemudian kekuatan yang lebih kuat meletus. Napas ini, sialan, ketika Yu Hui melihat aura api pada harimau suci api surgawi, dia juga mengerti bahwa harimau suci api surgawi yang baru saja bertarung dengan mereka jelas-jelas meremehkan melawan mereka, jadi dia menggoda mereka. Sekarang harimau suci api surgawi adalah yang sebenarnya. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada api biru-biru yang sangat kecil dalam nyala merah di tubuh harimau suci api surgawi. Kekuatan ini memiliki tingkat yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5 manusia. Yu Hui juga tahu betul bahwa meskipun Raja Serigala guntur perak Chang memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kaisar petarung bintang 5 manusia, dia tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan raja di bagian timur hutan mayat. Sialan, Yu Jing, hati-hati. Jika situasinya tidak benar, kita akan segera pergi. Yu Hui juga mendengus dingin. Pertempuran di lapangan telah dimulai. Raja Serigala Changlei perak bergerak menuju harimau suci api surgawi dengan kecepatan yang gesit. Dalam sekejap, dia datang ke sisi harimau suci api surgawi, dan kemudian mengangkat cakar serigala kirinya di tungkai depannya beberapa puluh kaki panjangnya, membawa kekuatan luar biasa untuk menghadapi harimau suci api surgawi. Harimau itu menamparnya dengan keras. Mata penuh dengan keserakahan. Pukulan yang tampaknya sederhana ini mengandung kekuatan yang kuat dari Raja Serigala guntur biru perak. Jika tidak ada pertahanan, pukulan ini cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou Bintang 4. Meskipun serangan Raja Serigala guntur perak Chang cepat, itu tidak bisa lepas dari penangkapan harimau api surgawi,
dan kemudian pupil ember harimau api surgawi berbalik dengan tiba-tiba, dan kemudian melihat cakar serigala yang menyerang. Ruang membeku lagi. Serangan kuat dari Raja Serigala Guntur Biru Perak retak, dan kemudian Tianhuo Shenghu tidak menganggur. Pada saat Raja Serigala Guntur Biru Perak dikunci oleh pemadatan ruang miliknya sendiri, harimau kanan meraih tubuhnya, api merah menakutkan menyerang tubuh Raja Serigala Chang Guntur Perak. Sabu-sabu. Saat serangan harimau suci api surgawi jatuh, meskipun sebagian besar kekuatan diblokir oleh pertahanan Raja Serigala Guntur Biru Perak, masih ada 3 garis mencolok yang tersisa di tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak. Melalui luka, Anda dapat samar-samar melihat bahwa daging dan darah di bawah rambut abu-abu tubuh memiliki beberapa api biru kecil yang tersisa, dan api biru perlahan-lahan memukul luka. Serangan harimau suci api surgawi sangat menakutkan. Aduh! Raja Serigala Guntur Biru Perak juga melolong keras. Jelas, dia tidak mengharapkan harimau api surgawi menggunakan teknik pembekuan ruang, jadi dia menderita kerugian besar, tetapi serangan api surgawi suci harimau itu tirani, tetapi masih ditentang olehnya, tetapi saya tidak berharap bahwa serangan cakar raksasa api ini akan benar-benar menempel pada tubuh saya. Luka mengejutkan di tubuh Changlei Wolf King Perak bahkan lebih menyakitkan di bawah panasnya api. Aduh! Raja Serigala Guntur Biru Perak terus melolong, jelas meremehkan kekuatan api harimau suci api surgawi, dan diteriakkan oleh api yang menghanguskan. Harimau suci api surgawi, seperti namanya, adalah api yang paling kuat. Harimau suci api surgawi telah tumbuh menjadi binatang urutan kelima kaisar hari ini, dan telah melahap banyak api. Meskipun api ini mungkin hanya menjadi beast fire yang lemah dan sejenisnya, namun kemenangannya terletak pada jumlah yang besar, sehingga power yang dihasilkan tidak bisa diremehkan. Dan hal yang paling tabu bagi Raja Serigala Guntur Perak Chang adalah nyala api biru pada 3 luka di tubuhnya. Jangan melihat api kecil, karena kekuatan Raja Serigala Guntur Biru Perak juga cukup pemalu, seolah-olah api biru sangat menakutkan. Raja Serigala Guntur Perak Chang juga tidak peduli dengan serangan harimau suci api surgawi. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, dan kemudian guntur muncul di tubuhnya. Karena ia tahu bahwa jika api biru tidak padam sesegera mungkin, maka lukanya sendiri akan semakin meluas. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, dia tidak berhenti. Itu menyerang Raja Serigala Guntur Perak, yang sangat ingin memadamkan api biru di tubuhnya. Ada beberapa bekas luka, tetapi api biru tidak muncul. Aduh! Raja Serigala Guntur Biru Perak akhirnya memadamkan api biru di tubuhnya, jadi dia berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan menjadi lawan api surgawi suci. Harimau. Raja Serigala Guntur Perak Chang sendiri sudah terluka. Di sisi lain, harimau suci api hari itu, nyala api di tubuhnya terus mengelilinginya, dan kekuatannya menjadi semakin berani. Ini, Yu Jing juga tercengang saat dia menyaksikan pertempuran di lapangan. Permainan macam apa yang dimainkan ini, dan Changlei Wolf King Perak langsung dihancurkan. Diam, berikan sisa kekuatanmu. Setelah Yu Hui selesai berbicara, juga memulai latihan, dan cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya, menghadap tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak. Dengan suntikan kekuatan 2 sinar perak, aura Raja Serigala Perak juga menjadi lebih kuat. Mata satu Raja Serigala Guntur Biru Perak menatap harimau suci api surgawi, dan kemudian tampaknya memiliki rencana. Napas seluruh tubuh melonjak hingga ekstrim, cahaya perak yang menakutkan memenuhi seluruh tubuh, dan kekuatan guntur terus-menerus memukuli tubuh, seperti guntur raja. Harimau suci api surgawi juga mengerti bahwa Raja Serigala Guntur Biru Perak berencana untuk membunuh dengan satu pukulan, sehingga napas tubuhnya dinaikkan secara ekstrim, dan kemudian nyala api dikompresi. Napas api yang sangat panas dan napas guntur yang sangat besar, 2 napas besar juga menembus langit, membentuk jenis pemandangan yang berbeda di lantai 2 hutan mayat. Aura macam apa ini? Sangat kuat. Banyak orang di lantai 2 hutan mayat neraka tertarik oleh guntur dan api yang menembus langit. Di mana Xiao Yan? Mo Feng juga bertanya, mengapa api ini berbau aneh? Ayo pergi, mari kita pergi dan melihat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menuju tujuan terlebih dahulu. Ini sebenarnya pertempuran antara Raja Serigala Guntur Perak Chang dan Harimau Api Surgawi. Ini adalah pertemuan yang langka. Kebetulan saya juga pergi untuk melihat anak yang memasuki alam rahasia. Seorang pria yang agak tampan juga berkata,
Melihat lebih dekat pada pria itu, dia adalah orang yang menemukan bahwa Xiao Yan telah memasuki alam rahasia dan menikmati cahaya bulan di sebuah gua. Guntur yang menakutkan terus-menerus mengalir di tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak. Tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak yang awalnya agung juga membengkak banyak, dan tubuh bekas luka ada di tubuh Guntur. Menutupi lukanya juga bekas luka instan jelas, Guntur Perak ini bukan hal yang fana. Ketika harimau suci api surgawi melihat ini, dia tidak jauh di belakang. Api merah langsung menutupi setiap inci kulit di tubuhnya, dan kemudian pupil ambernya menatap ke arah Raja Serigala Guntur Chang. Sinyal pertempuran yang menentukan meliputi pegunungan di timur hutan mayat. Harimau suci api surgawi dan Raja Serigala Guntur Perak Chang di udara seperti benang mesiu, menangkap pada satu titik. Raja Serigala Guntur Perak, hancurkan untukku. Yu Hui juga berkata dengan tertib. Tepat setelah Yu Hui selesai berbicara, Chang Thunder Wolf King Perak di udara, pupil abu-abunya yang besar tiba-tiba berbalik, dan kemudian guntur di seluruh tubuhnya langsung bingung di seluruh langit. Area langit yang luas dipenuhi dengan kekuatan guntur. Kekuatan guntur adalah perak, jika Xiao Yan ada di sini, Xiao Yan mengenali kekuatan yang terkandung dalam guntur secara sekilas. Dibandingkan dengan kekuatan guntur 9 warna, itu tidak akan terlalu banyak. Guntur di tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak sudah cukup. Guntur di seluruh langit lahir dari guntur di Raja Serigala Guntur Biru Perak. Pada saat ini, Raja Serigala Guntur Biru Perak seperti Dewa Guntur. Berdiri di antara ribuan petir yang sangat menakutkan di langit, dan kemudian murid abu-abu menatap harimau suci api surgawi dengan erat. Harimau suci api surgawi juga tampaknya menemukan bahwa ada begitu banyak guntur yang menakutkan di sekitarnya, sehingga api yang awalnya menutupi tubuhnya membentuk penghalang di sekitar tubuhnya dan dengan mudah memblokir guntur perak ini. Kemudian harimau suci api surgawi mengangkat kepalanya yang arogan, dengan pupil kuning menatap ke arah Raja Serigala Chang Guntur Perak, dan nyala api di seluruh tubuhnya berkumpul di depan mulutnya. Pada saat ini, nyala api itu tidak merah, tetapi merah tua, dengan sedikit warna merah di dalamnya. Api biru yang redup. Di mulut harimau suci api surgawi, kekuatan mengerikan yang dikompresi oleh energi api juga tiba-tiba terbentuk. Bukankah harimau besar ini tidak terlalu bodoh? Kamu tahu bagaimana menggunakan kekuatan api di tubuhmu seperti ini. Untuk menghindari pertempuran di langit, Mu Yingying sedang duduk di sision berwarna abu-abu besar, cabang pohon, tangan merah muda dan alu duduk sedikit di cabang, dan anak sapi ramping berayun maju mundur di bawah cabang. Jika Xiao Yan membenciku di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa kekuatan yang digunakan oleh harimau suci api surgawi ini sama dengan Xiao Yan. Karena keduanya adalah kekuatan untuk mengompres nyala api, sehingga kekuatan yang cukup kuat meledak dalam sekejap. Namun, perbedaannya adalah bahwa apa yang Xiao Yan sekering dan kompres adalah api yang berbeda, sementara harimau suci api surgawi ini mengompres semacam api binatang api biasa, tetapi ini masalahnya, harimau suci api surgawi ini dapat menggunakan kekuatan mengompresi api, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia kemampuan untuk mengendalikan api telah mencapai ranah yang menakutkan. Kakak, sepertinya kita telah menang. Yu Jing juga melihat Raja Serigala Changlei Perak yang dipenuhi guntur di langit, dan pada harimau suci api surgawi yang terkompresi dengan jarak beberapa meter, tiba-tiba tertawa. Yu Hui mengabaikan saudaranya. Dengan penglihatannya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang tampaknya terkandung di dalam Heavenly Fire Secret Tiger. Saudaraku, mengapa kita tidak mengambil tindakan agar harimau suci api surgawi tidak akan pernah berbalik? Yu Jing juga berkata dengan sinis. Tidak, setelah serangan sebelumnya dari harimau suci api surgawi dan kekuatan yang kami berikan kepada Raja Serigala Guntur Perak Chang barusan, kekuatan kami saat ini hanya dapat melindungi diri kami sendiri. Adapun tembakan, Yu Hui juga menolak, dan kemudian matanya beralih ke tempat di mana Mu Yingying berada, merasakan kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 4 yang besar. Yu Hui menggelengkan kepalanya, alasan mengapa dia tidak melakukannya. Tidak seperti harimau suci api surgawi, alasan lain untuk tembakan itu adalah Mu Yingying. Dia bahkan tidak ragu-ragu, jika dia menembak sendiri, maka Mu Yingying, yang memenangkan tempat pertama dalam persidangan, juga akan langsung menembak. Jika Anda tidak memiliki kartu truf Raja Serigala Biru Perak, beri Yu Hui 100 keberanian, dan dia tidak akan berani memprovokasi Mu Yingying. Ketakutan yang mendalam datang, dan mata Yu Hui juga tertuju. Dia melemparkan dirinya ke langit.
Selama Raja Serigala Guntur Biru Perak mengalahkan Harimau Suci Api Surgawi, maka semuanya akan mudah dikatakan. Jika dia gagal, lalu pertempuran di langit juga memasuki tahap yang sangat panas. Raja Serigala Guntur Biru Perak dan serangan Harimau Suci Api Surgawi juga memuncak hingga ekstrim, dan meledak. Aku melihatnya di langit, Raja Serigala Guntur Perak dipenuhi dengan guntur perak konsentrasi sangat tinggi, dan guntur perak dipenuhi dengan energi yang sangat besar, dan kemudian diikuti dengan lolongan dari Raja Serigala Guntur Biru Perak, guntur berdensitas sangat tinggi menutupi tubuhnya. Tubuhnya terbanting ke arah Harimau Suci Api Surgawi. Di sisi lain, energi mengerikan yang dibentuk oleh mulut Harimau Suci Api Surgawi dikompresi dan dipadatkan oleh energi api di seluruh tubuhnya. Itu terlihat seperti bola cahaya, dan momennya bola cahaya muncul, seluruh ruang dipenuhi dengan suara pecah dari berbagai tingkat. Serangan Raja Serigala Guntur Biru Perak disebut, hukuman guntur untuk 1000 hujan. Petik 2. Ini adalah serangan terkuat dari Raja Serigala Guntur Biru Perak. Ini menggunakan konsentrasi tinggi kekuatan guntur untuk membentuk jaring guntur besar, dan bergegas menuju target. Ada kekuatan penghancur yang kuat dan kekuatan anestesi di guntur, anestesi lawan dan gunakan kekuatan penghancurnya untuk menimbulkan kerusakan berat. Ini adalah serangan terkuat dari Raja Serigala Guntur Biru Perak, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Bintang 4 biasa hanya bisa jatuh dengan kebencian. Bola cahaya Tianhuo Shenghu bernama, Giok Api Surgawi. Petik 2. Jade adalah untuk mengompres dan menyegel hal-hal yang paling indah dan mahal untuk membentuk batu giok yang indah. Skyfire Jade, ini berasal dari ini. Tianhuoyu, memampatkan energi api di tubuh Harimau Suci Tianhuo untuk menghasilkan kekuatan yang menakutkan untuk melakukan satu kekuatan penghancur, dan kekuatan penghancur serta suhu yang menakutkan juga menakutkan. Tianhuoyu, dan guntur dan hukuman 1000 hujan, saling bertabrakan di saat berikutnya. Harimau Suci Api Surgawi dan Raja Serigala Guntur Perak Chang juga menatap dua kekuatan yang bertarung, dan kemudian aliran kekuatan yang stabil terus-menerus dikirimkan, karena mereka juga tahu bahwa sekali siapapun yang kelelahan dalam pertempuran ini, maka akhirnya akan sama. Boom! Boom boom! Kekuatan guntur yang menakutkan dan kekuatan api yang menghanguskan terjalin dengan kejam seperti musuh. Kekuatan guntur yang dibawa oleh Thunder Punishment Thousand Rains seperti jaring besar, dan keduanya baru saja bertabrakan dan membungkus bola cahaya api, Skyfire Jade. Meski bola lampu merah menyala meronta, masih dikelilingi oleh bola lampu merah menyala dalam sekejap oleh jaring guntur perak. Setelah dibungkus, bola lampu tampaknya tidak melawan, tetapi pada bola lampu merah api, ada jejak pemukulan api biru. Melihat bahwa dia berada di atas angin sejak awal, Raja Serigala Guntur Biru Perak tidak bisa menahan senyum sinis. Kemudian, sebelum Raja Serigala Changlei Perak tersenyum, Harimau Suci Api Surgawi mendengus dingin, dan lolongan yang sangat keras terdengar. Dan dengan lolongan Harimau Suci Api Surgawi, Jade Api Surgawi, yang terbungkus ribuan guntur juga meledak. Boom boom boom, percikan terbang di seluruh langit, di mana ada kekuatan guntur, beberapa cukup besar untuk merasakan nyala api. Pada saat Skyfire Jade meledak, ruang di udara juga terfragmentasi, yang disebabkan oleh kekuatan penghancur yang mengerikan ini. Namun, nyala api biru yang sangat kecil di Skyfire Jade juga diam-diam bergerak menuju Chang Thunder Wolf King Perak. Sampai sekarang, Yu Hui tidak tahu betapa bodohnya keputusannya kali ini. Harimau Suci Api Surgawi benar-benar luar biasa. Dari sebuah pavilion, ada juga seruan. Minta tiket. Sisa bulan tidak akan tiba-tiba berubah 3 kali sehari. Jangan lupa untuk memilih setelah membaca suara yang direkomendasikan di tangan semua orang. Faktanya, kekuatan Raja Serigala Guntur Biru Perak juga tirani, tetapi hanya karena api biru dia dikalahkan begitu cepat. Nyala api biru yang lemah itu terpisah dari Skyfire Jade, dan kemudian menuju ke arah Silver Chang Thunder Wolf King. Dalam sekejap, ia menyerang Raja Serigala Guntur Biru Perak, dan kemudian jaring guntur besar, hukuman guntur 1000 hujan, yang diluncurkan oleh Raja Serigala Guntur Biru Perak menghilang dari udara. Tidak heran Raja Serigala Guntur Biru Perak tiba-tiba berhenti, karena jejak api biru membuatnya merasakan fluktuasi kematian. Raja Serigala Changlei Perak sekarang berada di jalan buntu dengan Harimau Api Surgawi. Meskipun serangan, Jade Api Langit, Harimau Api Surgawi sangat kuat,
Raja Serigala Changlei Perak juga yakin bahwa dia dapat bersaing dengan Raja Serigala Api Surgawi. Harimau, Raja Serigala Changlei meremehkan kekuatan api harimau suci api surgawi. Api biru yang tampaknya lemah itu baru saja datang ke tubuh Raja Serigala Changlei Perak ketika dia masih muda. Raja Serigala Guntur harus menghentikan serangan di tangannya dan berkonsentrasi untuk menangani kerusakan yang disebabkan oleh api biru ini. Meskipun tidak jelas apa api biru itu, dilihat dari ekspresi ganas di wajah perak Changlei Wolf King, kerusakan yang disebabkan oleh api biru ini tidak kurang dari Skyfire Jade yang menyerang tubuhnya. Benar-benar tidak mungkin api biasa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Adapun api abnormal kuat milik Xiaoyan, juga tidak mungkin memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Dalam hal ini, hanya bisa seperti itu. Silver Changlei Raja Serigala dengan cepat menghitung dalam pikirannya bahwa meskipun dipanggil untuk mengendalikan pikirannya, itu tidak berarti bahwa dia kehilangan pemikirannya sendiri, dia hanya mematuhi perintah pemanggil untuk bertarung, tetapi banyak naluri yang masih dipertahankan. Memikirkan hal semacam itu, satu mata Raja Serigala Guntur Biru Perak menjadi ketakutan, dan hanya hal semacam itu yang memiliki kekuatan mengerikan. Tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak terbalik oleh api biru kecil, sehingga guntur di sekujur tubuhnya juga bergerak ke arah tubuh, mencoba untuk menyingkirkan api biru nakal. Guntur di langit dibawa ke dalam tubuh oleh Raja Serigala Guntur Biru Perak dan menjadi gila melawan api biru. Di bawah kekuatan destruktif Guntur, api biru akhirnya menghilang. Bagaimanapun, api biru ini hanya Mu Yingying. Itu didistribusikan ke harimau suci api surgawi untuk diserap, sehingga kekuatannya secara alami jauh lebih kecil. Nyala api biru terkutuk itu teratasi, dan tepat saat Raja Serigala Guntur Perak bersiap untuk menyerang harimau suci api surgawi dalam serangan yang kohesif, Raja Serigala Guntur Biru Perak sepertinya ingat bahwa Skyfire Jade di udara adalah masih di sana, dan Thunderbolt miliknya sendiri masih ada di sana. Hukuman 1000 hujan, disingkirkan oleh dirinya sendiri karena nyala api biru kecil menyerbu tubuhnya. Bum bum bum, energi api yang menakutkan meledak dari Skyfire Jade, dan kemudian menyerang tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak. Tiba-tiba, raungan marah Raja Serigala memenuhi langit. Di langit saat ini, karena hanya penarikan tiba-tiba dari serangan Raja Serigala Guntur Biru Perak, situasinya juga menghadirkan bentuk sepihak. Di tubuh Raja Serigala Guntur Biru Perak, api langit melekat padanya, dan tubuh dengan banyak luka menjadi lebih sensitif dan menyakitkan di bawah aksi suhu panas. Harimau suci api surgawi seperti Raja saat ini, dan aura menakutkan memancar dari tubuhnya, menghadapi Raja Serigala Guntur Biru Perak, yang kuat harus menghormati yang kuat. Harimau suci api surgawi juga tiba-tiba diselimuti api, dan kemudian kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan terbang menuju Chang Thunder Wolf King Perak. Bang bang bang, harimau suci api surgawi berubah menjadi sarung pedang yang sangat tajam. Itu menembus ke arah Serigala Guntur Biru Perak yang ditutupi bekas luka. Harimau suci api surgawi ini adalah pembunuhan satu pukulan. Tidak ada yang bisa menantang martabatnya sebagai Raja Binatang Buas di bagian timur hutan mayat. Pada saat ini, satu mata Raja Serigala Guntur Biru Perak hanyalah keinginan yang kuat untuk perang, dan itu penuh dengan kebencian saat ini. Bukannya membenci harimau api surgawi, dia benci dipanggil oleh Yu Hui dan Yu Jing, dua orang yang serakah akan hidup dan takut mati, juga salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik di klan Serigala. Aduh, bahkan jika tubuhnya terluka parah, Raja Serigala Guntur Perak Chang meraung dengan enggan. Sialan, Yu Hui juga memarahi diam-diam, dan kemudian menyaksikan Mu Yingying, yang mengayunkan kakinya yang ramping ke depan dan ke belakang di cabang-cabang di kejauhan, menelan seteguk air liur. Kaki ramping dan bibir ceri merah itu, jika dia bisa. Saya datang untuk menantang Mu Yingying kali ini, meskipun dikatakan bahwa kompetisi untuk tempat pertama adalah yang paling penting, tetapi ada juga beberapa arti lain di dalamnya. Bagaimanapun, saya mencintai Jiang San lebih dari kecantikan. Dan saking indahnya, tidak mungkin mereka berdua tidak memiliki pikiran jahat. Kemudian Yu Hui dan Yu Jing bukan penunda, jadi mereka harus melepaskan pikiran jahat di hati mereka, dan kemudian melihat Raja Serigala Changlei Perak di atas langit menderita serangan yang begitu kuat oleh harimau suci api surgawi, dan nafas menjadi lebih lemah, dan juga diketahui bahwa dengan akhir ini, keduanya saling memandang. Pergi. Setelah berbicara, keduanya berubah menjadi meteor dan melarikan diri.
Mu Yingying juga tersenyum dengan bibirnya, jika kamu berlari cepat, jika tidak, kamu akan kehilangan lebih dari sekedar poin. Tidak. Ada niat membunuh dalam suara seperti lonceng perak, karena mereka tahu dari mata mereka memandangnya sebelumnya. Tak satu pun dari mereka adalah orang yang serius. Saat kata-kata Mu Yingying baru saja jatuh, sebuah teks yang mencolok diproyeksikan dari token di tangannya dan muncul di depannya. Tempat ke-10 Yu Hui dan tempat ke-21 Yu Jing menantang tempat pertama Mu Yingying dan kalah. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama muncul di depan banyak orang yang tersisa di hutan mayat. 3 orang yang sedang menuju medan perang di lantai 2 hutan mayat neraka. Seorang pemuda dengan penggaris berat di punggungnya juga melihat teks yang mengejutkan di depannya, berpikir sejenak, dan kemudian tampak memikirkan sesuatu. Setelah jeda, melihat informasi tentang Mu Yingying yang berada di peringkat pertama, dan tidak ada perubahan informasi, dan ada jejak berapi-api di matanya. Ikuti aku. Saat dia berbicara, penguasa kuno abadi api abadi juga muncul di tangannya, dan perasaan yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Hah, mau kemana, Xiao Yan? Mu Feng juga berkata dengan tatapan bingung. Mungkinkah? Yueru juga melihat tempat pertama pada token dan bergumam. Ketika kata-kata itu jatuh, keduanya berubah menjadi meteor dan mengikuti Xiao Yan. Di medan perang, sosok Raja Serigala Guntur Biru Perak juga secara bertahap ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Harimau besar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Mu Yingying juga dengan cepat mendekati sosok harimau api surgawi, membelai bulu di dahi putih salju dari harimau api surgawi. Itu halus di sini, dan telapak tangan merah muda Mu Yingying juga menyukainya. Teman ini masih menunjukkan belas kasihan. Sebuah suara diam juga muncul di langit ini. Begitu suara itu jatuh, seorang pria yang agak tampan dengan sosok putih muncul di depan Mu Yingying dan Tianhuo Shenghu. Aduh, Tianhuo Shenghu juga menjaga Mu Yingying di belakangnya dengan waspada, dan kemudian menatap kosong ke arah pria tampan di depannya. Terasa bau kematian yang belum pernah terdengar dari pria di depannya. Mu Yingying di samping juga sedikit mengangkat alisnya, wajahnya yang tersenyum seperti telur juga menjadi serius, dan gelombang tak terlihat terpancar dari pria tampan di depannya. Serigala surgawi bulan perak, kamu dan aku tidak melanggar air sungai, apa gunanya datang ke sini hari ini? Harimau suci api surgawi juga berkata dengan tenang, dan api yang menakutkan juga muncul di sekitarnya, dengan kuat melindungi Mu Yingying. Hehe, aku tidak ada hubungannya kali ini. Hidup Raja Serigala Biru Perak ini belum berakhir, jadi kali ini aku datang ke sini terutama untuk itu. Pria tampan itu tertawa setelah mengatakan itu. Ini adalah item yang dipanggil manusia. Jika Anda punya cara, Anda secara alami dapat mengambilnya. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan cukup murah hati. Oh, apakah ini benar? Pria tampan itu juga bertanya-tanya. Kata-kata harimau suci api surgawi saya sulit untuk dikejar. Napas harimau api surgawi melonjak hingga ekstrim, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan. Setelah pria tampan itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sosok ilusi Raja Serigala Guntur Biru Perak mengeras, dan nyala api di atasnya langsung padam. Kemudian pria tampan itu membuka mulutnya, dan Raja Serigala Guntur Biru Perak ditelan. Setelah melakukan ini, pria tampan itu juga menghilang ke langit di bagian timur hutan mayat. Harimau besar, apa itu? Mu Yingying juga menyeka keringat di pipi merah mudanya dan bertanya dengan lembut. Saat pria tampan itu muncul barusan, Mu Yingying merasa bahwa semangat juang di tubuhnya telah mengeras. Ini tidak pernah terdengar, leluhur kecilku. Itu adalah keberadaan yang paling kuat di seluruh hutan mayat neraka, tidakkah kita akan memprovokasi dia? Tianhuo Shenghu juga berkata seperti sebuah doa. Keberadaan paling kuat di hutan mayat Yin. Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, tampak terkejut. Aku adalah raja bagian timur dari lantai 2 hutan mayat neraka, dan dia adalah raja dari seluruh hutan mayat neraka. Petik 2. Serigala surgawi bulan perak, tidak heran dia menyelamatkan Raja Serigala Changlei Perak, yang awalnya adalah geng. Mu Yingying juga cemberut. Dia bisa melihat sekilas bahwa pria tampan itu tidak benar-benar melahap perak Changlei Wolf King, itu hanya metode luar angkasa. Sangat membosankan di sini, aku akan ke lantai 3. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya biru dan pergi. Leluhur kecil, tunggu aku.
Harimau suci api surgawi juga buru-buru berubah menjadi penampilan manusia dan mengikuti. Xiao Yan, kemana kamu akan pergi? Mu Feng juga berkata dengan sedih, dia sudah bisa merasakan banyak aura yang sangat kuat di lantai 2 di sini. Kamu akan tahu kalau begitu, kami sedang terburu-buru. Xiao Yan juga tertawa. Faktanya, ketika Xiao Yan bertempur di langit timur di lantai 2 hutan mayat Yin, Long Yi, penguasa-penguasa kuno api abadi, berkata kepada Xiao Yan, saya yakin Anda juga menemukan tempat pertama. Tidak ada perubahan poin dari, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa dia mengalahkan tempat kedua, jadi poinnya harus meningkat, yang berarti saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Tanda tanya, Xiao Yan juga cukup senang dengan ini. Xiao Yan benar-benar menemukan ini dan pergi ke tempat Yu Hui dan keduanya melarikan diri. Jika dia bisa menuai keuntungan dari nelayan ini, maka konsekuensinya. Xiao Yan hanya memikirkannya, bersemangat, tetapi meskipun memiliki rencana ini, Xiao Yan menemukan bahwa energi hantu di lantai 2 hutan mayat neraka sangat tebal, dan bahkan kekuatan jiwa biasa Kaisar Realem tidak dapat dideteksi lebih dari 1000 meter. Xiao Yan, apakah Anda tidak perlu poin? Petik 2. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Long Yi juga berkata dengan acuh tak acuh, karena Raja Naga Emas tinggal di Xiao Yan, itu juga merupakan keuntungan besar bagi masa depannya, dan begitu Raja Naga Emas kembali ke klan naga untuk memerintah klan naga di masa depan, statusnya akan berubah, juga menjadi apa? Perdagangan. Xiao Yan juga berbicara dengan Long Yi sambil terbang menuju Yu Hui dan keduanya dengan hati. Hehe, meskipun ini terlalu jauh untukmu sekarang, kamu harus membantu Raja Naga Emas kembali ke klan naga di masa depan. Long Yi juga berkata, jelas Raja Naga Emas memiliki status paling mulia di benak Long Yi. Aku berjanji padamu. Petik 2, meskipun saya tidak cukup kuat sekarang, tetapi ketika saya cukup kuat, saya tidak perlu Anda mengatakan bahwa saya akan membantu leluhur saya kembali ke klan naga dan menyatukan klan naga. Xiao Yan juga berkata dengan sedih. Jelas, meskipun tuannya, Raja Naga Emas, menghindari menyebutkannya, Xiao Yan masih bisa menebak apa yang terjadi dari beberapa emosi. Oke, petik 2, karena kita bisa disukai oleh Raja Klan Naga, yang berpikiran tinggi dan rendah hati, maka dia pasti bukan orang biasa. Aku akan mempercayaimu sekali dan sepenuhnya membantumu. Petik 2, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi tidak ada yang lebih akrab dengan hutan mayat neraka ini selain aku. Long Yi juga tertawa. Ayo pergi. Ki hantu memiliki dampak besar pada persepsi Anda, tetapi saya telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan dampak semacam ini dapat dianggap sepele. Setelah Long Yi selesai berbicara, mata naga itu tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, dia menemukan Yu Hui dan Yu Jing. Barat, ayo pergi. Setelah Long Yi selesai berbicara, kecepatan Xiao Yan juga meroket. Aku tidak sabar menunggu kesempatan ini. Hei, Xiao Yan, pelan-pelan, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Mu Feng juga berkata dengan sangat tertekan, dan saat dia berbicara, dia mengikuti langkah Xiao Yan. Di sisi lain, situasi Yu Hui dan Yu Jing tidak optimis saat ini. Seharusnya pertempuran dengan Mu Yingying baru saja tidak hanya mahal, dia memanggil banyak esensi darah untuk memanggil Raja Serigala Guntur Biru Perak, dan juga menyuntikkan banyak semangat juang atribut Guntur ke Raja Serigala Guntur Biru Perak, jadi mereka berdua sekarang seperti ikan untuk disembelih di atas talenan. Setelah mereka berdua kalah dalam pertempuran, saya juga melarikan diri dengan cepat. Mereka tahu betapa kuatnya Mu Yingying, belum lagi ada macan suci api surgawi di sampingnya yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5 manusia, jadi mereka tidak ada pilihan selain melarikan diri. Bagaimanapun, menjaga Qingshan tidak takut kehabisan kayu bakar, tetapi Mu Yingying tidak mengejar mereka, dan poin mereka telah dipertahankan. Sekarang mereka hanya perlu tenang dan menunggu cedera pulih. Saudaraku, Mu Yingying ini sangat licik. Suara cemberut Yu Jing datang dari sebuah gua yang tidak terlalu besar atau berukuran sekitar 10 kaki. Sialan Mu Yingying dan harimau suci api surgawi, ketika lukaku sembuh, mereka pasti akan membalas dendam. Yu Hui juga menggertakkan giginya. Alasan mengapa mereka berani menantang Mu Yingying adalah karena di satu sisi, mereka memiliki kartu truf dari Raja Serigala Guntur Biru Perak, dan di sisi lain, mereka memiliki informasi. Sayangnya, informasi itu salah, dan mereka tidak berharap ada penjaga binatang yang begitu kuat di samping Mu Yingying.
Sialan Qiu Huaniao, kamu benar-benar menjual informasi palsu kepada kami. Yu Hui juga berkata dengan putus asa, tetapi memikirkannya dengan hati-hati. Qiu Huaniao ini juga merupakan tempat ke-8 dalam kompetisi penjarahan poin, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan yang pertama tempat di tangannya. Menjual informasi untuk dirinya sendiri, ini jelas pembunuhan yang disengaja. Ah, sepertinya kakak kedua Yu Hui sedang membicarakanku, tapi kedua kakak beradik ini juga sangat bodoh, bagaimana bisa tempat pertama ini dimenangkan olehmu dengan begitu mudah. Aku sengaja menyembunyikan harimau suci api surgawi, yang kepalanya sebanding dengan manusia di tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 5. Itu karena titik besar di tubuhmu. Hahaha. Cari saudara kedua yang terluka parah ini, poinnya di tubuh mereka adalah milikmu. Tidak jauh, seorang pria dengan beberapa bekas luka di wajahnya juga berkata. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di sekitar pria itu juga bubar. Jika Yu Hui ada di sini, dia akan dapat menemukan bahwa orang ini adalah Qiu Huaniao. Ada di gua di depan. Suara Long Yi juga datang. SSSTTT. Hati-hati, Yu Hui, yang ke-10 dan Yu Jing, yang ke-21 dalam kompetisi perebutan poin, ada di bawah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga diam-diam mencubit penguasa kuno di belakang punggungnya. Ada apa? Adalah mengambil tindakan segera, dan kemudian kekuatan jiwa besar diam-diam menutupi ketiga orang itu, dan napas ketiga orang itu menghilang begitu saja. Prasasti, gerakan roh, di Nigongwan, kekuatan spiritual dalam tubuh, juga diam-diam meresap di samping gua. Ini, Mu Feng juga sangat bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Ternyata Xiao Yan ini memainkan sempoa ini, tidak heran dia sangat berapi-api, dan segera ada pedang kayu Bing di tangan Mu Feng. Tentu saja, Yueru juga tersenyum, dan mengikuti dengan hati-hati di depan mereka berdua. Ini jelas pertama kalinya melakukan hal licik seperti itu, dan ada sedikit kebodohan. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di dalam gua, Yu Jing berkata setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, mereka berdua sudah menjadi daging yang mencurigakan, karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan telah membungkus Yueru dan dia, Mu Feng, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukannya dengan kekuatan jiwa mereka, belum lagi tubuh mereka yang terluka parah. Rencananya sekarang adalah memulihkan cedera dulu di sini, dan kemudian menundanya sampai beberapa hari terakhir kompetisi perebutan poin. Pertempuran yang menentukan sebenarnya harus pada saat itu. Untuk membalas dendam, Yu Hui juga kesal. Apakah ada jejak orang di sekitar sini? Yu Hui juga bertanya, adiknya terlalu ceroboh, sehingga dia tidak bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Tidak ada, Yu Jing juga menegaskan. Mendengar itu, Yu Hui juga memeriksa daerah sekitarnya, dan menemukan bahwa dia sedang duduk bersila setelah tidak menemukan siapapun. Mari kita mulai, butuh banyak waktu untuk pulih dari cederanya. Setelah Yu Hui selesai berbicara, dia menutup matanya terlebih dahulu, dan sinar cahaya perak muncul di sekujur tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka dengan jejak kelembapan. Di dalam gua, Yu Hui dan Yu Jing berusaha sekuat tenaga untuk pulih dari luka mereka. Lagi pula, di hutan mayat ini, hanya kekuatan mereka sendiri yang dapat melindungi diri mereka sendiri. Yueru, kamu dan Mu Feng berurusan dengan Yu Jing. Aku akan berurusan dengan Yu Hui. Lakukan, suara Xiao Yan bergema di benak mereka berdua. Tepat setelah suara Xiao Yan disampaikan, fluktuasi kekuatan yang mengerikan juga terpancar dari gua yang awalnya memancarkan cahaya perak redup. Saya melihat Xiao Yan memimpin dalam menyerang, dan penguasa kuno api abadi di tangannya menebas keras ke arah Yu Hui, dan tiba-tiba cahaya puluhan kaki dengan nyala api membubung ke langit bergegas menuju Yu Hui. Di atas api putih susu, ada naga raksasa yang terus berputar, kekuatannya lebih kuat dari tampilan Xiao Yan sebelumnya. Yueru dan Mu Feng juga tidak menganggur, dan mereka meluncurkan serangan yang sangat kuat untuk pertama kalinya. Sial, siapa itu? Yu Hui juga memasuki keadaan waspada segera setelah cuaca yang bergejolak muncul, dan kemudian menarik Yu Jing ke atas dan segera menghindari serangan Xiao Yan. Puff-puff, pengkondisian terganggu, dan keduanya memuntahkan seteguk darah. Apakah harimau suci api surgawi mengejarnya? Yu Jing juga menemukan serangan mengerikan ini, dan kemudian serangan itu hanya membutuhkan kekuatan api yang menakutkan, dan juga berkata, "Tidak, kekuatan nyala api ini bahkan lebih panas dari Huo Shenghu hari itu. Hati-hati,
Ini mungkin kontestan. Yu Hui juga melihat sekeliling dengan sedikit kewaspadaan, tapi sayangnya dia tidak menemukannya, angka. Melihat pukulan itu tidak membuahkan hasil, Xiao Yan juga tersenyum. Yu Hui dan Yu Jing, dua pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Pertarungan Bintang 4, bahkan jika mereka terluka sekarang, seperti kata pepatah, unta mati kurus lebih besar dari kuda, jadi itu tidak boleh diremehkan. Tuhan bergerak, keluar, mengikuti teriakan Xiao Yan, energi segi empat juga perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian menempel pada gulungan putih di depannya, menuju gua. Saat berikutnya menyelimuti seluruh gua. Gua saat ini juga dikelilingi oleh formasi Xiao Yan. Ini, formasi, sial, serangan tadi hanya untuk menutupi. Yu Hui berkata, pupil matanya mengecil, dan satu-satunya semangat juang yang tersisa di tubuhnya adalah gila-gilaan menuju 4 di gua. Satu titik formasi jauhnya. Cobalah untuk menyerang dan menghancurkan formasi ini. Karena dia ada di sini, tidak ada alasan bagimu untuk melarikan diri, tetapi tampaknya nelayan ini tidak begitu mudah untuk bertindak. Xiao Yan juga tersenyum pahit. Formasi ini hanya dapat menjebak pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 3. Juga sangat sulit untuk berurusan dengan dua pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 4 ini. Anda menahan mereka dan memberi saya waktu. Pupil coklat Xiao Yan juga menjadi gelap. Kemudian kekuatan api menakutkan yang sangat besar perlahan-lahan muncul di dalam tubuh. Ya, Yueru dan Mu Feng juga berbicara, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan, tetapi dari sudut pandang kekuatan besar ini, itu jelas merupakan langkah pembunuhan yang sangat kuat. Di gua setinggi puluhan kaki, formasi api diselimuti, dan ruang dan retret seluruh gua segera ditutup, dan kemudian kekuatan api meluap kemana-mana, menembus seluruh gua, dan itu adalah formasi defensif. Tetapi melihat gulungan putih di tengah formasi ini, hanya ada 3000 prasasti inti. 3000 cara, tidak apa-apa untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 3, tetapi cukup sulit untuk berurusan dengan dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4 yang tersisa di tahap akhir. 3000 saat ini sudah menjadi batas Xiao Yan. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana mengolah kekuatan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya juga sangat lambat untuk ditingkatkan. Namun, saat ini, Xiao Yan dapat menyingkat 3000 prasasti inti, yang jelas merupakan manfaat yang dibawa oleh benih jiwa ke Xiao Yan. Sialan, siapa kamu? Yu Hui juga melihat sekeliling dengan marah, menyerang keempat sudut formasi sambil berteriak ke dalam gua. Dalam keadaan normal, bahkan Yu Hui, yang sekuat Mu Yingying, tidak takut sama sekali, tetapi sekarang mereka berdua terluka parah, mereka harus waspada. Dan yang paling membingungkan Yu Hui adalah bahwa orang-orang yang datang untuk menyerang mereka akan benar-benar membentuk formasi. Master Arai telah hilang untuk waktu yang lama. Bahkan Suan Santian yang besar ini tahu sangat sedikit formasi dan dapat mengaturnya. Meskipun kekuatan formasi ini hanya kekuatan yang menjebak kekuatan Dou di Bintang 3, Yu Hui juga kulit menjadi bermartabat. Yu Jing, ambil tindakan bersama, hancurkan formasi ini dan lari. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Yu Hui juga berkata dengan ketakutan, sekarang mereka berdua hanya berada di tengah panggung Dou Bintang 4. Kaisar, dan Douqi di tubuh mereka juga sama, hanya 3 atau 4 dari 10. Bagaimana bisa begitu mudah? Suara Mu Feng juga muncul di dalam gua, tetapi Yu Hui dan keduanya terjebak oleh formasi, sehingga mereka tidak dapat menemukan Yueru dan Mu Feng. Yueru dan Mu Feng juga terus-menerus memompa sejumlah besar ki pertempuran menuju gulungan putih formasi. Gosip Yin Yang, api dari 5 elemen, meningkatkan. Saat suara Mu Feng jatuh, aura formasi besar yang menyelimuti seluruh gua juga meroket. Itu benar-benar telah mencapai tingkat yang cukup untuk menjebak pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4. Yu Hui juga menemukan bahwa meskipun kekuatan tembakannya bagus, karena dia terluka dan tidak berani menghadapinya secara langsung, kekuatannya juga cukup lemah, sehingga jejak ki pertempuran terakhir tertinggal di tubuh Yu Hui dan Yu Jing juga berisiko. Formasi 3000 pola saja juga ingin menjebakku. Biarkan saja kalian para kodok di dasar sumur melihat kekuatan pembangkit tenaga sesungguhnya dari mendiang Kaisar Dou Bintang 4. Setelah itu, Yu Hui dan Yu Jing diselimuti cahaya perak. Meskipun staminanya tidak mencukupi, auranya telah pulih menjadi kekuatan menakutkan dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Jari Ming Hui,
Telapak Yuanjing. Saat sidik jari dan sidik jari Yu Hui dan Yu Jing dengan kekuatan mengerikan menghantam formasi gua, formasi itu hancur. Dan Yu Eru dan Mu Feng juga memuntahkan seteguk darah karena formasi. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, juga tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dan aura kehancuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya diam-diam muncul di tangannya. Minta tiket, sekolah dimulai lusa, dan aku harus buru-buru naik kereta besok, jadi pembaruannya tidak stabil. Ada banyak hal yang harus dilakukan di awal sekolah, dan saya akan menambahkan lebih banyak ketika sudah stabil. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.